Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersemangat ini. Karena wabarakatuhnya itu ditekan wabarakatuh. Soalnya Pak Kiai ini menjelang sasa terakhir bulan puasa ini rasa-rasanya tambah semangat ini Pak Kiai. Iya, tambah semangat dan juga ada rasa sedih ya. Iya, sedih juga karena kita karena mau berpisah dengan Ramadan. Iya. Termasuk pendengar kita Pak Kiai yang sangat setia sekali mengikuti acara dialog puasa ini. Coba barangkali Pak Kiai perlu kami minta pengertian bahwa kita berkinan untuk membalas setiap surat Pak Kiai. Iya, betul. Tapi karena banyak sekali surat yang masuk sehingga ya mohon maaf mungkin ada yang tidak terbalas. Betul. Tetapi ya kita menjawab kan banyak pakai pertanyaan yang sama barangkali. Betul. Sehingga tidak terakomodasi. Tetapi mudah-mudahan insya Allah ya Ramadan berikutnya akan datang ini kita bisa berjumpa Pak Kiai. Mudah-mudahan umur kita sama panjang. Iya Pak Kiai. Ya, kita berdoa saja kepada pendengar-pendengar yang sering mengirim surat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan kita juga dipanjangkan Tuhan supaya ketemu. Iya, ketemu. Biar panjang umurnya, Pak, umur kita sependek enggak ketemu juga. Ya, atau jadi, umur kita panjang dia yang pendek. Jadi harus berdoa semua Pak Kiai ya. Iya, betul. Baiklah Pak Kiai, kita membaca surat yang pertama ini. Iya. Ini dari mana ini Pak Kiai? Dari Ancu Pak Kiai ini. Oh ya, Ancu. Dari Ancu, Kompleks Bude Kayu, Dusun Butu Lamba, Desa Pasiang, Kecamatan Polewali, Polmas. Iya. Ini tulisannya indah sekali nih, pakai jelas dan terang, meskipun ditulis dengan pulpen. Iya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Iya. Apabila si anak tersebut mendurhakai terhadap kedua orang tua, maka otomatis si anak akan terbeban di akhir kemudian. Betul. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, apakah si anak berdosa apabila si anak sering memberi nasihat baik kepada orang tua, lantas orang tua sampai mengeluarkan air mata karena merasa disakiti oleh si anak. Namun dari nasihat tersebut adalah maksud baik. Nah, mohon penjelasan Pak Kiai. Jadi si anak ini memberikan nasihat kepada orang tuanya Pak Kiai. Iya. Begini Pak Kiai. Iya. Masalah nasihat memang tidak selalu dari atas ke bawah. Ya, tidak selalu top down pakai istilah ya, harus juga dari bawah. Iya, dari bawah bisa ke atas. Iya. Itu contohnya saja banyak dalam sejarah. Ya, kalau masalah nasihat dari orang tua kepada anak wajar. Iya. Tapi dari anak pun kepada orang tua wajar. Iya, wajar. Sebab Nabi katakan ad-dinun nasihat. Iya. Islam itu saling sehat menasihati. Kepada siapa? Ya, kepada sesama mukmin, kepada sama agama, supaya mereka saling menasihati. Iya. Nah, sekarang ternyata anak mencoba menasihati orang tua. Iya. Tapi orang tua menangis karena merasa disakiti. Mungkin begitu pakai atau faktor ketersinggungan. Iya, ke faktor ketersinggungan. Iya. Memang nasihat daripada anak kepada orang tua itu dirasakan oleh orang tua barangkali belum pantas kau menasihati saya, kira-kira betul begitu. Sehingga dia terasa tersinggung. Ya, orang tuanya katakan saya sudah terlalu banyak makan garam daripada si anak pakai ya. Iya, usiamu baru lebih seumur jagung. Darahmu baru setampuk pinang. Iya. Kita ini orang yang sudah makan asam garamnya dunia. Iya. Kok dinasihati merasa dia disakiti. Iya. Ini kesalahan orang tua menerima. Ya, kalau dia merasa disakiti padahal niatnya anak baik. Nah, juga kata-kata yang harus keluar dari anak memang perlu bijaksana. Harus bijaksana Pak Kiai. Ya, jangan perasaan nasihat itu membawa seakan-akan nasihat itu menekan. Iya. Itu kan ada dua macam nasihat itu. Nasihat itu maksudnya sama, tetapi di sini rata, datar membunyi kalimatnya sehingga dia tidak merasa tersinggung. Tapi ini nasihat juga, tapi sifatnya agak menekan. Jadi formulasi kalimat itu pakai harus diperhatikan ya. Nah, itulah kira-kira. Jika itu memang sampai menyakiti nasihat, itu dosa buat anak. Oh, dosa itu pakai. Iya, tentu.
itu betul namanya nasihat. Iya, iya. Tapi hakikatnya menyakiti. Oh, betul. Jadi yang diperhitungkan menyakiti itu. Iya, bukan iya. nasihatnya yang dilihat, tapi Apalagi, menyakitinya. iya, apalagi kalau orang tuanya menyimpan dalam hati. Iya, itu dosa buat anak. Iya. Jadi baiklah kita melihat-lihat sesuatu kalimat yang diucapkan itu dapat, jangan terlalu menekan. Iya. Nah, itu yang diperlukan. Datar-datar saja. Datar-datar iya, saja. Ya kalau perlu disebut begitu kata agama, saya hanya sampaikan gitu. Iya. Jadi harus punya taktik pakai taktik, ya. Yang kedua, misalnya orang tua telah memiliki hasil kebun yang belum mewariskan atau mengalihkan penuh kepada anaknya karena dengan alasan orang tua masih ingin menikmatinya, walaupun orang tua tersebut sudah lanjut usia. Karena si anak tidak sabaran, maka si anak tersebut langsung memetik hasilnya tanpa sepengetahuan orang tua. Karena ini demi menghidupi keluarganya. Karena bagaimanapun harta milik orang tua otomatis akan beralih ke anak. Ya, pertanyaannya Pak Kiai, apakah dengan cara seperti ini sesuai dengan pandangan Islam dan bagaimana menurut hukumnya? Nah, jadi anak tidak sabar ini Pak. Dia minta kewarisan sebelum orang tuanya mati. Sebelum mati, ya, dengan alasan juga yang masuk di akal juga. Ya. Ini yang benar orang tua dan bela. Ya. Sebab harta yang dimiliki orang tua tidak boleh dipaksa oleh si anak supaya dibagi-bagi selama dia belum mati. Ya. Masih hidup tidak boleh itu dan bela. Oh, gitu pakai. Apalagi kalau sifatnya dipaksakan langsung diambil barang. Ya, diambil sendiri. Iya, itu tidak pantas. Jadi kita boleh mengambil harta orang tua setelah orang tua itu meninggal. Apa sebabnya tidak boleh harta dibagi? Ya, kenapa pakai? Nanti panjang umurnya dan dia sakit keras, dari mana biaya diambil? Oh, betul. Nah, itu sebabnya. Tentu kalau anaknya sudah ambil tidak mau dikasih lagi orang tua. Jelas. Nanti baku dorong, kau yang biayai, kau yang mengambil hartanya. Gitu. Tapi selama harta di orang tua, surat-surat di tangannya, dia bisa menjual untuk pengobatinya. Nah itu, jadi tidak boleh, memang boleh kita membagi, tetapi harus ditinggalkan untuk masa datang kita yang kita tidak tahu. Dan berdasarkan warisan pakai. Umpamanya kita usia 60, sudah pantas dibagi-bagi kepada anak. Jangan kita sampai boleh kita bagi sekedar ada kelebihan dari ada cadangan pakai. Ada cadangan. Ada kelebihan dari kebutuhan kita. Nah, itu bisa. Tapi harus juga adil. Jangan ada anak yang disayang, ada anak yang dibenci, lantas memberi kepada anak yang disayang banyak, mana anak yang dibenci malah tidak dikasih. Itu dosa itu bela. Ada anak emas dengan anak loyang. Ada anak emas, ada anak loyang. Benar. Kalau memberi dari cadangan atau dari kelebihan yang kita butuhkan boleh, tapi dengan syarat adil. Sebaliknya kalau itu tidak kelebihan, anak juga tidak punya hak untuk menuntut. Malah sebaliknya anak yang harus membantu orang tua. Padahal anak itu wajib membantu orang tua. Itu. Jadi syukurlah kalau kita punya orang tua masih mampu memiliki harta untuk hari tuanya. Anak harus bersyukur. Anak sudah kuat, sudah berkeluarga. Carilah harta di luar daripada milik orang tua. Jangan selalu mengharap sehingga buahnya dia petik lebih dulu sebelum dibagi. Sebelum dibagi. Ya tentu marah juga lah orang tua. Orang tuanya. Iya. Begitu dia cek di kebun, loh kenapa ini kurang buahnya? Padahal anak ini sudah berkeluarga. Karena kalau sudah berkeluarga, berusaha sendiri. Jangan selalu pikiran terarah kepada harta peninggalan. Gitu dan ketika pakai sudah sering kita jumpai di mana-mana, baik di televisi, di radio maupun di media cetak, yang menawarkan beberapa iklan seperti kuis berhadiah. Pertanyaan saya kepada Pak Kiai, apakah dari hasil undian kuis berhadiah yang kita dapatkan tersebut sesuai dengan ajaran Islam? Wah, ini kan memang lagi marak nih Pak Kiai. Dengan menjawab pertanyaan yang rada-rada gampang, langsung dapat hadiah 1 juta. Nah, gimana nih Pak Kiai ini? Begini. Ada hadiah yang bersifat judi. Ada hadiah yang bersifat prestasi. Nah, itu. Seperti hadiah musabaqah. Karena prestasinya maka dia diberi hadiah. Nah, itu halal itu bela.
keahliannya dihargai dengan hadiah, pasti dengan memberikan prestasinya hadiah, itu prestasi. Itu namanya hadiah. Karena memang kalimat hadiah dan bela itu terkait dengan prestasi. Ya, kalau kita membuat definisi, apakah itu sedekah? Apa bedanya dengan hadiah? Apa bedanya dengan hibah? Semuanya sifat memberi. Sedekah sifat memberi, hadiah sifat memberi, hibah sifat memberi. Nah, tapi berbeda-beda definisinya itu. Nah, sekarang pakai yang menarik ini hibah ini, istilah hibah ini lagi marak ini. Nah, dalam kesempatan ini barangkali pakai bisa memberikan gambaran definisi yang memang sesuai dengan proporsinya hibah itu pakai. Itu semua punya definisi. Hibah, hadiah, sedekah. Kita mulai sedekah lah. Sedekah. Sedekah adalah pemberian kepada orang yang miskin, yang sangat menghajarkan kehidupan. Itu namanya sedekah. Itu besar pahalanya itu. Memberikan kepada orang-orang miskin karena hajat hidupnya membutuhkan. Nah, kita beri dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Nah, itu sedekah. Kalau hadiah adalah pemberian karena prestasi. Nah, itu karena ada prestasinya, maka diberikan hadiah kepadanya. Jadi kalau pacu kuda dan bela ada lantas apa namanya? Dapat hadiah. Dapat hadiah si pemacu kuda. Itu halal. Tapi biasanya orang yang bertaruh di belakangnya. Ini judi dan bela. Ini penontonnya yang bertaruh dipakai. Dapat hadiah dari judi pacu kuda. Sementara jokinya kesian tidak dapat apa-apa barangkali. Kalau dia dapat ya mungkin hadiah juara. Juara begitu. Itu udah bela. Kemudian hibah. Ini hibah gimana dipakai ini? Hibah adalah pemberian untuk mempererat silaturahmi. Oh, begitu pakai. Itu jadi ada hubungannya dengan mempererat silaturahmi. Itu hibah. Jadi diberikan karena ya mungkin kita bertetangga. Kita pulang dari Malino banyak bawa sayur. Diberi ke sebelah. Pemberi itu namanya hibah sebagai ikatan silaturahmi antara kita bertetangga. Tapi itu biasanya ini kan dalam skop yang kecil pakai katakanlah makanan kepada tetangga. Betul. Tapi juga kadang ada hibah yang kayaknya lebih itu miliaran. Kan tanah ini perlu dipertanyakan ini. Dipertanyakan apa betul silaturahmi? Misalnya sebidang tanah 100 hektar misalnya. Dihibahkan. Demi silaturahmi. Ini perlu dipertanyakan itu. Apa betul-betul silaturahmi? Ya karena kalau silaturahmi itu dan bela tidak akan mencapai hal-hal yang keterlaluan. Itu. Kalau sudah keterlaluan itu memang menimbulkan pertanyaan ini. Apa hibah, apa sogok, atau ada di balik yang lain. Itulah dia. Apakah bukan jangan sogok dibilang hibah? Kan bilang bisa terjadi. Tapi susah dibilang hibah jadi sogok. Hibah dibilang sogok tidak mungkin. Tapi kalau sogok bisa dibilang hibah. Begitu pakai. Contohnya tadi, kalau kita bertetangga diberikan sesuatu kepadanya. Yang seperti tadi, yang dari skop yang kecil kan, yang kecil. Diantarkan sayur. Skop sayur dengan kue. Apakah itu sogok? Itu bisa sogok. Susah itu demikian. Itu tidak mungkin sogok kalau antara kita bertetangga dalam pembelian yang wajar. Dan untuk Ancu dengan alamat Kompleks UD Kayu Desa Pasiang Kecamatan Polewali Pelumas, saya kira itulah jawaban dari Pak Kiai. Mudah-mudahan puas dan tetap mengikuti acara dari RRI Makassar. Kita pindah lagi pakai ke surat yang lain. Ini dari Jasmia dengan alamat Jalan Andi Pakana nomor 93 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Cidenden Lapang. Pertanyaan Pak Kiai, saya sering berwudu di kamar mandi dalam keadaan telanjang atau tanpa busana. Apakah wudhu saya tetap dibenarkan menurut dalil agama Islam atau bagaimana? Mungkin setelah mandi langsung berwudhu. Dalam keadaan telanjang. Begini Dembela. Sebenarnya dalam keadaan kita berwudhu ada dua macam aurat itu. Namanya aurat mughalladzah, aurat mukhaffafah. Mughallaza yang mana itu pakai? Mughallaza itu kelas berat. Kelas itu berat. Harus tertutup sebenarnya.
Nah, itu kalau sebenarnya kalau kita berwudu hendaknya tertutup. Iya. Namun jika dia bertelanjang karena tertutupnya sudah keseluruhan tubuhnya di dalam kamar, di kamar mandi, dalam artian tidak ada orang yang lihat, maka sah saja. Oh, ya begitu Dembela. Nah, tapi kalau di sungai dia telanjang berwudu. Itu tidak bisa. Atau di samping rumah. Iya. Ada sumur. Ada sumur di belakang rumah dan ada dinding-dindingnya. Paling-paling dicap mungkin tidak waras. Nah, orang yang malu sama dia. Iya. Bukan dia yang malu sama orang. Orang yang malu melihat dia. Iya, melihat tuh. Nah, ini malu dan kaget. Iya. Malu dan kaget. Ih, siapa itu? Begitu. Jadi kesimpulannya kalau di kamar mandi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Paling-paling dikatakan hukum makruh. Gitu Demela. Yang penting ditutup rapat-rapat pintunya. Iya, betul. Jangan sampai ada orang yang tarik, padahal dia sudah. Nah, yang kedua apakah kamar mandi yang satu kamar dengan kloset WC bisa ditempati berwudu atau tidak najis? Nah, ini memang agak lazim kita dipakai. Iya, betul. Sudah lumrah nampaknya persoalan begini. Disatukan dengan kloset. Iya. Mengingat soal tanah susah di kota. Iya, susah. Lebih di kota. Terpaksa digabung-gabungkan. Juga tidak terlalu banyak biayanya. Iya. Kalau daripada dibuat lagi yang lain sendiri gitu. Nah, begini Dembela. Iya. Kalau dia berwudu, hendaknya dia berada di tempat bak mandi. Itu bukan tidak di kloset. Bukan di muka kloset berwudu, tetapi di bak di hadapan kamar mandi. Itu tidak ada masalah. Karena kalau berwudu di WC itu tidak benar itu. Oh iya. Bisa terpecik air-air yang ini yang jadi dia berwudu berhadapan dengan bak mandi, tidak ada masalah. Bacalah bismillah di situ tidak salah. Jadi yang salah kalau di WC-nya. Karena WC dengan bak mandi itu masih ada garis pemisah. Ada garis pemisahnya. Nah, begitu Dembela, tidak ada masalah itu. Saya tambah ini pakai pertanyaan sehubungan ini. Apakah misalnya dalam tapa ini kan setelah kita berwudu ada doa wudu. Apakah kita harus keluar dulu dari kamar mandi atau bisa berdoa di dalam? Doa wudu itu pakai. Iya. Maksudnya setelah berwudu kan ada doa wudu. Iya. Apa kita harus keluar dari kamar mandi karena ada WC atau sekaligus bisa di dalam? Iya. Jawabnya kalau orang mau berwudu kan baca bismillah. Iya. Dan doa. Asal berhadapan dengan bak mandi. Di situ boleh. Boleh pakai. Itu. Boleh kita baca bismillah dan boleh kita baca doa bila berhadapan dengan bak mandi. Itu kita dianggap di kamar mandi. Begitu. Tidak berada dalam lokasi WC. Tidak berada di hadapan WC. Iya. Begitu Dembela. Kecuali kalau hanya tidak ada bak mandi, hanya WC toh itu bisa boleh. Kalau hanya itu WC toh dapat dibenarkan itu begitu. Nah, ini singkat sekali nih pertanyaan dari Jasmia Pak Kiai sudah terjawab. Nah, sekarang kita ke Takalar ini Pak Kiai. Menjumpai Muhammad Ilyas Tompo di Daeng Lurang nomor 95, Kelurahan Pak Tekne, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, pernah saya masuk di suatu perkampungan, tapi waktu itu pas hari Jumat. Tiba-tiba saya dan seorang teman saya yang kami temani waktu itu ingin mampir untuk salat Jumat di sebuah tempat ibadah bagi orang Islam. Namun tempat ibadah itu adalah musalla pas, musalla barangkali ini. Dan teman yang ku temani waktu itu langsung masuk ke musalla itu untuk salat Jumat. Tapi memang waktu tidak ada orang sama sekali di tempat itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki setengah tua mengatakan kepada saya, katanya tempat ibadah itu tidak bisa dipakai untuk sholat Jumat. Saya heran, kenapa tempat ini tidak bisa dipakai untuk sholat Jumat, tapi bisa dipakai pada waktu salat yang lain. Nah, pertanyaan Pak Kiai, apa sebabnya sehingga tempat ibadah itu atau musalla tidak bisa dipakai untuk sholat Jumat, padahal bisa dipakai pada waktu salat yang lain? Nah, ini gimana Pak Kiai? Begini Demela, itu benar. Ada Masjid Agung. Di samping itu agak jauh dari itu mereka bikin musola. Karena kalau dia pergi ke masjid yang besar,
Mungkin desa itu jauh berjalan. Oh, begitu Pak Kiai. Nah, tuh. Jadi untuk mereka dapat selalu sholat berjamaah, dibenarkan ada musola-musola. Benar itu Dembala. Nah, contohnya saja di Mekah, ada Masjid Abi Hurairah disebut Masjid Kucing. Ya, Masjid Kucing. Ya, macam-macam masjid ada di sekitarnya. Betul pakai. Itu hanya dipakai untuk sholat 5 waktu, tidak untuk Jumat. Iya. Nah, itu lazim demikian Dembala. Itu sudah benar. Iya. Jadi karena apa? Supaya kita berkumpul di masjid yang lebih besar. Jangan kita berkumpul di masjid yang kecil-kecil atau musola begitu, nanti berserak kan itu. Kecuali kalau hanya satu-satunya masjid musola itu bisa barangkali dipakai. Itu bisa dijadikan masjid. Karena itu disebut dia namanya musola. Musola itu bukanlah masjid. Musola hanyalah tempat sembahyang 5 waktu. Kalau masjid sembahyang 5 waktu dan Jumat. Begitu bedanya antara masjid dan musola. Gitu. Pertanyaan berikutnya Pak Kiai, surah apa dan ayat berapa yang menerangkan bahwa tempat ibadah itu musalla tidak bisa dipakai untuk sholat Jumat? Apakah ada ayat yang menjelaskan itu Pak menurut pertanyaan ini? Begini, bukan ayat yang menerangkan, tetapi kita itu sholat di masjid, di Masjid Agung sholat Jumat. Karena itu dalam satu negeri satu masjid sebenarnya. Kemudian bisa banyak musalla. Adapun penjelasannya itu ialah kita melihat dari fi'aliyah. Perbuatan Rasulullah menjadikan hanya satu masjid di Madinah, satu masjid di Mekah. Kemudian yang kecil-kecil itu jadi musalla. Itu namanya yang dikatakan sunnah atau hadis fi'aliyah. Perbuatan daripada Rasulullah yang harus kita contoh. Nah, gitu. Jadi bisa satu kelurahan satu masjid, atau satu desa satu masjid. Karena desanya jaraknya berjauhan dengan desa lain, dibangun satu masjid. Tapi di desa itu bisa banyak musola. Itu namanya fi'aliyah daripada Rasulullah. Begitu Dembala. Nah, barangkali pakai itulah jawaban untuk Emilia Stompo di Kabupaten Takalar. Sekarang Pak Kiai kita kemana ini? Kita ke Gua Pak Kiai ini, dekat-dekat Makassar. Dari Sarifah Nur Eni Harun, wah panjang sekali namanya Pak Kiai. Di Ganting Lembaya, Desa Rapo Lempa, Kecamatan Tompok Bulu. Pertanyaannya begini Pak Kiai. Apakah benar syahadat itu terbagi atas 2 bagian, yaitu syahadat wanita adalah syahadat Siti Fatimah, sedangkan syahadat laki-laki adalah syahadatnya Nabi Muhammad? Begitu ya. Mana ini pakai jawabannya ini? Kalau syahadat wanita itu dirubah kalimatnya Dembala. Tidak boleh dipakai asyhadu, aku bersaksi. Diganti jadi apa pakai? Jadi kalau diganti dengan kalimat wanita, jadi asyhadatu. Tambah menunjuk itu menunjuk tanda wanita. Itu. Tapi kalau asyhadu bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai wanita. Jadi tidak ada pembagiannya itu Dembala tentang masalah syahadat wanita, syahadat laki-laki. Tidak ada di dalam ajaran Islam itu 2 macam syahadat, untuk laki dan untuk wanita. Timbul lagi pertanyaan untuk anak-anak dan orang tua. Mana tambah rancu kalimatnya. Tidak benar itu Dembala. Ini pengajian-pengajian yang biasanya yang tersembunyi, yang tidak boleh didengar orang. Tidak bisa orang lain. Karena kalau didengar orang nanti diketahui salah. Langsung dikatakan kurang benar. Betul. Yang kedua, ini mengenai yang pakai terjadi. Mengapa pemerintah Indonesia baru sekarang ini terjadi di sana sini kemaksiatan, misalnya pertikaian antar suku dan agama, pembakaran tempat-tempat ibadah, bom di sana sini merajalela, dan banyak korbannya. Memang ini fenomena pakai setelah beberapa tahun terakhir kita lihat. Begini, di dalam Quran surah Zukhruf ayat 36 sudah dinyatakan, wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Artinya pakai bila manusia itu lalai memantapkan iman dalam hatinya, maka akan dia didamping oleh setan.
Nah, dan setan itu jadi penampingnya kemana ia berada. Ya. Nah, dan konsep setan ada. Oh, ini setan betul-betul sangat pengganggu Pak Kiai. Oh, bukan main demela. Provokator ulung ya. Bahwa setan itu di dalam Quran, ya, bahwa dia bisa membisikkan kepada manusia, atau punya konsep setan itu ya'murukum bisu'i wal fahsya'i. Dia akan mendorong manusia kepada berbuat jahat dan berbuat keji. Itu surah Al-Baqarah ayat 168. Ya. Jadi kalau hati manusia itu imannya lemah, setan menguasai dirinya, pasti di mana-mana maksiat terjadi. Maka terjadilah perbuatan setan. Jadi orang berkelahi itu setan tertawa itu. Dia sudah supaya mereka berkelahi. Masa kau dibegitukan, nggak malu? Kasih tahu teman-temanmu. Pukul itu kelompok itu. Dan memang ternyata Pak Kiai yang berita itu relatif orang-orang masih muda Pak Kiai. Kenapa? Di waktu Daud Yusuf menjadi menteri pendidikan, orang tetap belajar bulan Ramadan, sehingga anak ini tidak sembahyang tarawih, tidak berpuasa karena jalan kaki, tidak ngaji. Itulah manusia yang terlambat memantapkan iman ke dalam hatinya, sehingga hatinya diisi setan. Rupanya kurang lebih 20 tahun yang lalu Pak Kiai, sekarang sudah ada. Itulah sebab anak-anak yang nakal itu sekarang usia 25. usia 25, usia 30. Nah, mereka itulah yang tidak terbina semenjak kecil, sebab setan itu masuk dan bela pada usia 7 tahun. Karena itu Nabi bilang suruh anakmu sembahyang usia 7 tahun. 10 tahun tidak sembahyang pukul. Kenapa? Iman sudah kuat dalam hatinya. Kalau sudah 3 tahun, kalau kita tanam kelapa, berapa uratnya ke dalam, berapa tingginya ke atas. Sudah. Begitulah setan dalam hatinya sudah mempunyai daya tahan yang kuat. Karena itu pukul anak yang tidak sembahyang usia 10 tahun. Itu supaya apa? Ada imbangan. Kalau iman sudah ada di hati, setan yang ada itu bisa dilawan. Jadi setan itu pakai sekarang gentayangan di Ambon, di Poso. Di mana-mana. Di dalam diri manusia sendiri. Dalam diri sendiri. Baru dia berbisik. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu menompang dalam aliran darah. Darah itu sampai ke jantung. Jantung itu dalam hati, dalam dada. Kan itu fi sudurin nas. Nah, yuwaswisu, dia berbisik-bisik di dalam hati manusia. Itu bahaya. Bisiknya apa? Semua yang maksiat. Segala bentuk maksiat. Karena itu setan itu mengatakan la'atiyannahum, kami akan datangi mereka ini dari muka, dari belakang. Soal dunia, soal akhirat, soal kebaikan, soal kejahatan. Setan itu berbisik kepada mereka untuk melakukan. Bulan puasa datang, maka setan dirantai. Bisikkan setan itu tidak diikuti. Maka kau saya puasa. Itu. Jadi kau sandal tua bawa pulang. Sandal baru ada. Dia bilang saya puasa. Tidak jadi dibawa sandalnya orang. Itu orang puasa. Tapi kalau yang putus rantainya, kenapa cari sandal tua, ini sandal baru ada? Berarti orangnya yang lepas sendiri rantainya. Putus rantainya. Begitu bela itu. Rupanya waktu sudah tidak mengizinkan Pak Kiai, dan Pak Kiai mungkin nampaknya pertemuan kita ini pertemuan terakhir di bulan puasa 1422 ini Pak. Jadi apa kira-kira yang kita ucapkan Pak Kiai? Kita yang pertama mengucapkan mohon maaf bahwa surat-surat yang mereka masukkan yang sangat setia kepada kita, bukan kita tidak mau. Betul Pak Kiai. Malah kita lebih senang, lebih banyak, lebih banyak. Tetapi apa boleh buat? Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Termasuk rekan kita Pak Kiai yang di luar sana itu Pak Wahyudin yang meskipun hujan tetap datang menemani Pak Kiai dengan kesetiaan mereka. Baiklah Pak Kiai, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kita akan jumpa dalam dialog Lebaran insya Allah ini. Insya Allah kita akan datang lagi Lebaran 1 Syawal. Insya Allah. Baiklah, saya Pak Kiai mengucapkan terima kasih. Selamat hari raya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.